Shalom, selamat datang dalam program Pendeta Menyapa, Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menyambut berkat Tuhan pada hari Sabat. Di Mesir, segala sesuatu diatur dengan sangat ketat dan disiplin. Sebagai contoh, laporan tertulis peninggalan Mesir yang namanya Papiri Anastasi kemungkinan ditulis pada abad ke-13 sebelum Masehi, memberikan penulisan laporan dari para penjaga perbatasan Mesir yang mencatat adanya para budak yang coba untuk kabur. Laporan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa semua kegiatan perjalanan, baik itu keluar atau masuk Mesir, semua dicatat dengan sangat teliti dan sangat baik. Itu sebabnya bukanlah hal kebetulan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar Musa secara resmi meminta otoritas Mesir mereka boleh keluar dan beribadah kepada Tuhan. Keluaran 5 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Pada ayat ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, perintah ini datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ketika Musa diminta untuk mengucapkan kalimat beginilah firman Tuhan, secara langsung Musa diminta untuk memperkenalkan Tuhan kepada Firaun. Yang ketiga, permohonan ini adalah ejekan bagi dewa-dewa di Mesir. Kenapa, saudara? Karena di Mesir ada banyak dewa-dewa. Lalu ngapain capek-capek pergi ke luar Mesir dan beribadah kepada Tuhan Allah? Makanya Firaun memberikan respons yang negatif terhadap permohonan ini. Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Akibat permohonan ini, Firaun menambah beban pekerjaan bangsa Israel semakin berat. Jadi bisa dibayangkan seperti apa respons dari bangsa Israel. Ya, benar saudara, mereka tidak menerima perlakuan ini. Itu sebabnya dari ayat yang ke-21 di pasal yang sama, pasal yang kelima dari kitab Keluaran, mereka semua komplain sama Musa dan Harun. Mereka bilang, ini semua salah kalian, karena kalian berdua seperti memberikan pisau kepada orang-orang Mesir untuk membunuh kami. Musa tidak tinggal diam. Seperti kebiasaannya, ketika kesulitan datang, Musa bersujud dan memohon kemurahan Tuhan. Tuhan pun berfirman kepada Musa. Keluaran 5 ayat yang ke-24. Musa, lihat ya, lihat, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Sebab Firaun nanti akan dipaksa oleh tangan yang kuat, sehingga Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi. Saudaraku, sudah waktunya kita memasuki Sabat. Secara resmi, bermohonlah kepada atasan saudara, sampaikanlah kepada rekan sekerja saudara, seperti Tuhan meminta Musa bermohon dan menyampaikannya kepada Firaun. Katakanlah kepada mereka, mengapa saudara memelihara Sabat? Dan jangan lupa, perkenalkan Tuhan Allah yang saudara sembah pada hari Sabat. Kalau kemudian permohonan dan penyampaian itu ditentang, tidak diterima, lalu saudara melihat tayangan video ini dan diingatkan pesan tentang Sabat, kemudian saudara dibuat berlipat-lipat lagi beban pekerjaannya sama bos di kantor, jangan marahlah saudara sama kami pendeta. Kami harus menyampaikan, ini adalah tugas kami untuk mengingatkan kepada saudara bahwa ini sudah hari Sabat. Pilihannya sederhana. Saudara mau terus bekerja atau saudara berhenti bekerja dan memelihara Sabat? Kalau saudara pilih untuk terus melakukan pekerjaan sementara ini sudah hari Sabat, beban saudara akan diringankan. Tapi kalau saudara memilih untuk berhenti, meninggalkan pekerjaan untuk sementara, dan saudara pulang untuk bersabat, saudara garuk-garuk kepala pasti. Tetapi ingat saudaraku, mereka yang setia kepada pemeliharaan Sabat, walaupun mereka diberikan beban berlipat ganda dalam pekerjaannya, Tuhan berjanji mereka akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan itu dengan tangannya yang kuat.
Saudaraku, Tuhan terkadang tidak menuntun kita pada jalan yang mudah untuk kita lalui. Tetapi seringkali Tuhan menuntun kita melewati jalan-jalan yang tersulit untuk dilalui. Itu semua dilakukan Tuhan untuk melatih iman percaya kita kepada kuasa-Nya. Itu semua dilakukan Tuhan untuk membuat kita terus bergantung hanya kepada-Nya. Selamat hari Sabat, saudara. Mari kita menikmati Sabat dan semua berkat-berkat-Nya dalam tangan kuat kuasa Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.